Bab 4186. Jangan-jangan kamu yang beli. Nampaknya meski lelaki tua ini serakah dan licik, dia tetap memiliki integritas, setidaknya dia tidak curang. Bah, aku tidak licik. Ketika kabut menghilang di depan matanya, Eric King sudah berganti kembali ke pakaian aslinya, menyimpan penyimpanan tasnya, dan berjalan keluar istana dengan suasana hati yang baik. Untuk pameran transaksi kali ini, awalnya dia tidak memiliki terlalu banyak harapan, tetapi pada akhirnya tidak berharap bisa mendapatkan banyak hadiah. Patung pusaka awalnya hanya memiliki 1, tetapi sekarang dia memiliki 10. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki begitu banyak, mereka akan ternganga. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk robekan peta gunung juga telah dikumpulkan, satu-satunya yang tersisa adalah peleburan. Adapun batu roh, dia menghasilkan banyak uang, jadi tidak perlu khawatir tentang batu roh untuk saat ini. Satu-satunya penyesalan mungkin adalah bahwa dia mengidentifikasi diri di aula tadi, dia tidak menerima transmisi suara dari Vinola Su atau Mita Yan. Namun tidak heran jika tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar Eric King dengan perilakunya tadi. Wajar saja bahwa Vinola Su dan yang lainnya tidak menghubunginya dengan gegabah. Adapun kekuatan suci yang dijual, mungkin dia bisa mendapatkan lebih banyak ketika sampai di tempat pusaka. Saudara Eric, pameran transaksi barusan ramai sekali, dan laki-laki yang berpura-pura menjadi kamu terlalu sombong. Terbang keluar istana, mau tidak mau Rain berkata dengan semangat. Dia memarahi Yudhira Ying dan istana bintang Longzhou, dan menukar dua kekuatan suci satu demi satu. Tapi orang ini masih sedikit pengecut, dia memilih untuk berpura-pura menjadi kamu. Meskipun dia benar secara rasional, dia tetap tidak jantan karena tidak mengungkapkan nama aslinya. Itu tidak disebut pengecut, itu disebut bijaksana. Eric King memutar kelopak matanya, tiba-tiba tidak senang. Ketika bocah itu mengatakan bahwa pria itu pengecut, itu berbicara tentang dirinya. Betul juga, tapi waktu orang itu mengeluarkan kunci, aku kaget. Dia tidak mungkin benar-benar saudara Eric, kan? Tanya Rain penasaran. Mengapa aku harus memprovokasi Yudhira Ying dengan nama aku sendiri? Bukankah lebih baik mengubahnya menjadi nama kamu? Eric King berkata dengan santai. Selain itu, mungkin ada lebih dari satu kunci bintang, dan kunci aku terlihat berbeda. Benar juga, kata Rain sambil berpikir. Orang ini sangat menarik, kepribadiannya terlalu flamboyan, dan dia memang tidak sehati-hati saudara Eric. Orang ini justru memamerkan kekayaannya di depan umum, apalagi gulungan yang begitu banyak. Kalau kuncinya tidak beda jauh dengan yang kamu ambil sebelumnya, aku benar-benar mengira itu kamu. Eric King tersenyum, benar dan salah, salah dan benar. Rain pernah melihat kunci emas itu sebelumnya, jadi saat dia mengeluarkannya, dia harus melakukan sedikit tipu daya. Meski bukan untuk berjaga-jaga terhadap Rain, sebaiknya minimalkan kemungkinan mendapat masalah. Lagi pula Norman Yang dan yang lainnya juga pernah melihat kunci ini. Tapi orang itu berpura-pura menjadi kamu, kurasa Yudhira Ying akan semakin membencimu. Ngomong-ngomong, aku sudah menjadi musuh bebuyutannya, jadi aku tidak terlalu peduli. Ketika membuat Yudhira Ying malu di Gunung Pencerahan, Eric King tahu bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver antara dirinya dan Yudhira Ying. Selain itu, keluarga Ying mendukung Nico Bai, sementara dia berada di pihak Qingzu. Keduanya bermusuhan, jadi tidak peduli seberapa besar kebencian pihak lain terhadap mereka. Adapun identitas Eric pada pameran transaksi sebaiknya tidak ada yang menebak, toh akan ada yang kedua dan ketiga kalinya. Saudara Eric, kamu dapat sesuatu dari pameran transaksi.
Rain mengubah topik pembicaraan lagi. Aku membeli robekan peta dan permata bintang pemadu, bagaimana dengan kamu? Eric Kin berkata dengan santai. Soal patung itu melibatkan identitasnya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Hei, aku juga mendapatkan sedikit dan meningkatkan kekuatanku. Kamu tidak mendengarkan nasihatku, kamu membeli kekuatan suci dengan menggunakan patung itu. Mendengar ini, jantung Eric Kin berdetak kencang. Untuk meningkatkan kekuatan, apa yang lebih efektif dari kekuatan suci? Di pameran transaksi, dia menjual total 2 kekuatan suci. Ibu penerima telapak ringan pura-pura tidak menyebutkannya, tapi jika Rain benar-benar membelinya, dia akan tahu bahwa penjualnya adalah dirinya sendiri saat melihat telapak ringan. Bukankah orang ini mendengarkan bujukannya dan membeli petir langit? Ini bukankah pindah tangan kiri dan tangan kanan? Tidak. Melihat reaksi Eric Kin agak besar, Rain dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kamu bilang patung itu berharga, mana mungkin aku menyia-nyiakannya begitu saja, lagi pula aku punya 3 kekuatan suci, kenapa beli itu? Sumpah Rain. Oh baiklah. Eric Kin juga berpikir demikian, Rain tidak akan pernah sebodoh itu menghabiskan 5 patung untuk ditukar dengan petir langit. Jika benar dia menjual barang-barang tipuannya kepada Rain, pemandangannya akan sedikit menyakitkan. Singkatnya, ini adalah cara meningkatkan kultivasi. Ketika aku sampai di tempat pusaka, jika aku memiliki kesempatan, aku akan menunjukkannya kepada kamu. Ini pasti akan mengejutkan kamu. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Rain terbatuk pelan, lalu tersenyum misterius, seolah cukup puas dengan transaksi tersebut. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihatnya. Eric Kin tersenyum, selama bukan petir langit, semuanya baik-baik saja. Jika demikian, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Terbang keluar dari ruang lingkup istana dan kembali ke platform tinggi. Eric Kin merasakan samping, dan sekilas melintas. Melirik dari sudut mata, dia menemukan bahwa pangeran klan naga sisik terus-menerus melihat orang-orang yang memasuki istana. Orang ini, siapa pemilik benda Dewa Bintang dalam catatan? Hati Eric Kin sedikit tergerak. Meskipun kultivator memasuki istana tidak berarti bahwa akan memiliki kekuatan suci di tangan, tetapi setidaknya memiliki salah satu robekan peta, permata bintang pemadu atau patung. Tidak peduli yang mana dari sumber daya ini, tidak ada yang nilainya kecil. Ketika melihat orang lain lagi, Eric menemukan bahwa banyak orang memiliki ide yang sama. Jika ketika tanah warisan dibuka dan seseorang menemukan bahwa ada kultivator yang memiliki harta Dewa Bintang sendirian, orang itu mungkin dalam bahaya. Tentu saja, tidak ada yang tahu seperti apa tanah warisan itu. Setelah semua orang terbang keluar dari istana dan kembali ke posisi semula, istana yang muncul dari awan tidak menghilang, sosok si tua serakah muncul kembali. Melihat si tua serakah, banyak kultivator yang ditipu tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Bajingan ini telah menipu mereka terlalu banyak batu roh. Semuanya, pameran transaksi sudah berakhir, dan tanah pusaka akan segera dibuka. Selanjutnya aku akan menjelaskan kepada kalian tentang peraturan tempat pusaka. Si tua serakah melayang di atas istana dengan tangan di belakang. Dia melirik kerumunan di puncak bintang dengan senyum di wajahnya. Dia tidak peduli dengan kemarahan dalam ekspresi beberapa kultivator. Terlalu banyak orang yang ditipu batu roh olehnya, jadi tidak masalah kalau hanya mereka yang kesal. Mendengar berita tentang tempat pusaka, para master di platform tinggi jelas sedikit bersemangat. Sebelum pengumuman, sebenarnya aku ingin menebak apa yang dipikirkan semua orang.
Si tua serakah tersenyum. Para master yang hadir harus menantikan lebih banyak sumber daya kultivasi di tanah warisan, sehingga kamu dapat membantu pihak kamu sendiri dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan selama 2000 tahun ke depan. Adapun pejuang kebanggaan Zeushu, mereka menantikan pembukaan tanah pusaka. Mereka bisa mendapatkan kekuatan suci yang lebih kuat, dan kemudian memiliki kesempatan untuk memperebutkan pusaka Dewa Bintang. Tapi yang paling sengsara adalah para kultivator biasa itu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan sumber daya, dan mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk merebut kekuatan suci. Orang-orang ini sangat bingung dan tidak tahu apa yang bisa mereka dapatkan di tanah warisan. Setelah si tua serakah selesai berbicara, banyak orang mengangguk setuju. Bersambung.